Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah Ekonomi Kelembagaan Agribisnis. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai kedua, sebagai contoh dalam kehidupan kita. Pada kali ini kuliah kita adalah hak kepemilikan dalam kelembagaan agribisnis. Kita lihat dulu secara umum bahwa pengertian hak kepemilikan dapat didefinisikan sebagai hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual dan mengakses kesejahteraan. Nah, wujud dari kepemilikan di sini dapat berarti bisa kepemilikan secara non fisik maupun kepemilikan secara fisik. Nah, sejarah munculnya hak kepemilikan ini dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu teori kepemilikan individu dan teori kepemilikan secara sosial. Nah, nanti mungkin di dalam kelembagaan ini banyak kita arahkan kepada teori kepemilikan sosial. Menurut Caporaso dan Levine, beliau mencoba menjelaskan dua teori mengenai hak kepemilikan melalui persepsi yang lain, yaitu pertama, beliau sebut aliran positifis yang mengatakan bahwa hak-hak tercipta melalui sistem politik. Jadi menurut teori ini bahwa munculnya hak kepemilikan itu karena adanya sistem politik yang diberlakukan pada suatu negara. Nah, dari situ kemudian diatur hak-hak kepemilikannya secara resmi, yang diatur dalam bentuk undang-undang. Ada kepemilikan secara individu, ada hak guna usaha dan sebagainya. Kemudian ada aliran hak alamiah. Beliau berargumentasi bahwa sejatinya bahwa setiap orang itu telah memiliki haknya sejak lahir. Nah, ini kalau kita kembalikan kepada ajaran agama Islam, bahwa memang setiap manusia sejak lahir itu sejatinya dia adalah pemilik alam ini. Karena menurut Allah, seluruh yang diciptakan di atas muka bumi ini sungguhnya itu adalah diciptakan buat kita selaku manusia. Nah, nanti setelah manusia lahir, kemudian berkembang biak, mereka mempeta-petakannya hak-hak itu, sampai ada yang mengklaim bahwa miliknya ini, miliknya itu. Tapi sejatinya manusia itu hanya mengklaim saja. Sebab pemilik sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aliran hak alamiah. Selanjutnya, menurut Teitenbar, hak kepemilikan itu dibagi atas 4 kategori. Ada namanya universalitas. Artinya seluruh sumber daya yang dimiliki secara privat dan seluruh jatah dispesifikasi secara lengkap. Kemudian eksklusivitas. Artinya hasil dari kepemilikan berupa seluruh keuntungan dan biaya pemanfaatannya, sumber daya harusnya hanya jatuh ke tangan pemilik. Jadi eksklusif, khusus saja. Jadi segala penggunaannya itu, keuntungan dan seluruh biayanya itu hanya jatuh ke tangan pemilik. Kemudian ada namanya transferabilitas. Seluruh hak kepemilikan harusnya dapat dipindahkan dari satu pemilik ke pemilik lain melalui pertukaran sukarela. Artinya satu milik itu dapat berpindah ke tangan yang lain, melalui pertukaran secara sukarela.
Nah, ini pertukaran di sini bisa tentu nilai dari kepemilikan itu dinilai dengan berupa uang, ya, atau bisa barter antara satu barang dengan barang yang lain. Kemudian ada namanya imposibilitas. Hak kepemilikan harusnya dijamin dari segala bentuk pelanggaran. Baik. Selanjutnya, ya, ada 4 tipe inti hak kepemilikannya berupa rezim kepemilikan individu atau pribadi. Kemudian ada rezim kepemilikan bersama. Dan ada rezim kepemilikan negara serta rezim akses terbuka. Nah, untuk kelembagaan, ya, kelembagaan terutama kelembagaan dalam agribisnis, ya, yang sederhana yang biasa ada di desa-desa atau dimiliki oleh para petani, ada kepemilikan kelembagaan itu merupakan kepemilikan bersama. Di dalam mengakses juga diakses secara terbuka. Nah, kita ambil contoh kelembagaan Gafoktang atau kelompok tani, ya. Biasanya kelembagaan kelompok tani itu kan terbangun bottom up, ya, terbangun dari bawah. Jadi yang membentuk adalah para petani sendiri atau pelaku agribisnis sendiri, ya, yang mengatur adalah para petani sendiri atau pelaku agribisnis sendiri. Mereka mendirikan kelembagaan juga biaya mereka sendiri, ya, termasuk dalam segala pembiayaan atau transaksi kelembagaan mereka sendiri yang biayai. Sehingga kepemilikan dari kelembagaan itu tentu tidak dimiliki secara pribadi, tapi dimiliki secara bersama-sama. Ya, kita ambil contoh aja, ya, seperti ketika ada bantuan dari pemerintah berupa, ya, alat pertaniannya, ya, seperti traktor misalnya, bantuan dari pemerintah yang ditujukan kepada kelembagaan kelompok tani, maka tentu itu merupakan kepemilikan bersama. Ya, sekalipun mungkin yang mengakses, ya, sehingga mendapatkan bantuan itu adalah ketua bersama sekretaris atau orang-orang tertentu di dalam kelembagaan itu. Tapi ketika bantuan itu diterima oleh kelembagaan kelompok tani, maka tentu, ya, tidak boleh kemudian diklaim bahwa ini adalah merupakan milik dari ketua atau sekretaris atau bendahara atau tokoh-tokoh di dalam kelembagaan itu. Tapi itu adalah merupakan kepemilikan bersama, ya. Nah, sehingga di dalam mengakses penggunaannya itu juga terbuka. Ya, tidak boleh hanya misalnya, ya, karena Pak Ketua yang paling berjasa maka dia sendiri yang bisa menggunakan itu. Tetapi tentu digunakan, ya, secara bersama-sama oleh stakeholder, ya, yang tergabung di dalam kelembagaan kelompok tani itu. Nah, jadi seperti itu. Sekalipun memang di dalam penggunaannya itu, ya, akses terhadap peralatan itu ada, ya, rule of the game di dalamnya, ya, yaitu aturan yang disepakati, dibuat bersama, kemudian dijalankan bersama. Ya, misalnya kalaupun ada misalnya semacam katakanlah sewa atau apa, mungkin kembalinya juga kepada kelembagaan. Ya, siapa tahu memang dipersiapkan untuk digunakan sewaktu-waktu ketika misalnya peralatan itu mengalami kerusakan. Maka mungkin dana-dana itu yang di-save bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki peralatan milik bersama.
Ya, jadi itu tentu diatur ya secara kelembagaan, siapa saja yang bergabung di dalamnya, yang dibuat sebagai satu aturan yang disepakati bersama dan dijalankan bersama. Dan tentu ya satu aturan atau rule yang berlaku itu ada sanksinya ketika mereka tidak menepati apa yang menjadi keputusan secara bersama. Itu contoh ya konkret yang biasa kita temukan, kepemilikan kelembagaan ya, terutama di dalam kelompok tani. Termasuk misalnya tentu katakanlah koperasi ya sebagai lembaga penunjang, ketika ada itu sesungguhnya di situ ada kepemilikan bersama ya. Karena koperasi itu misalnya dibangun untuk akses semua anggota yang ada di dalamnya. Ya. Sehingga kepemilikan dari koperasi itu apa saja yang dimiliki sumber dayanya ya, apakah itu berupa peralatan, apakah tempat, apakah kantor, tentu itu adalah merupakan kepemilikan bersama ya yang dimiliki oleh kelembagaan tersebut. Nah, kembali lagi ketika itu merupakan kepemilikan kelembagaan, maka semua berhak mengakses secara terbuka yang tentu kembali diatur sesuai dengan rule of the game yang berlaku di dalam kelembagaan itu. Jadi tidak boleh kemudian orang-orang tertentu yang kemudian mengklaim bahwa itu adalah milik pribadinya, tapi itu adalah kepemilikan kelembagaan yang harus dijaga bersama, digunakan bersama, dirawat bersama ya, sehingga itu menjadi langgeng. Tujuannya tentu untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama ya pada seluruh stakeholder yang tergabung di dalam kelembagaan itu. Saya kira Anda sekalian ya cukup apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, jangan lupa dicatat ya. Di-upload catatannya pada laman Classroom. Dan ingat ya, ketika ada catatan yang sama, tentu saya tidak akan memberi poin ya. Malah bisa saya gugurkan bersama-sama. Dan ingat, ini adalah salah satu tanda kehadiran Anda pada kuliah kali ini. Saya kira begitu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrun minallah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.